Kita kan gue sholat, dia ambilin air, udah gue sholat, gue mau injak sejadah, gemetar. Gue baca usali, Allah Akbar, gue pental. Pas gue kepental, baru gue itu yang nggak bisa lupa semua itu. Gue nggak bisa itu, gue nggak baca Quran, nggak bisa. Gue 2 kali masa ada lupa, ngomongan gue tengah cadel gitu, gitu. Akhirnya gue diruqyah, sampai orang gue bilang ini orang mau diruqyah kalau nggak keluar di atas, ke bawah mencret. Assalamualaikum. Hey yo, what's up? Hello, 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 it's me. Southend to welcome to Kentucky Southend to. It's me, Southend to welcome to Kentucky Southend to. Hai. Guys, today kayak gue kedatangan temen yang udah lama banget gak ketemu, kayak 6 years or 7 years. Yes. Ada siapa ya nama lo ya? Ya siapa sih? Uwen Imut. Nama-nama yang masih perawan waktu itu mah. Dulu Uwen Imut ya, sekarang Sultan Palito. Palito, iya. Jadi guys, buat kalian semua mungkin ada yang ngikutin gue waktu gue syuting Anak Jalanan, pasti ingat dengan orang ini, guys. Yang cetar inilah ya. Pokoknya gue tuh gak mau kalah bareng lu. Siapa sih nama lu? Zulpanjul ya. Jadi dulu dia adalah partner gue syuting sinetron Anak Jalanan. Dan gue kira ada kamera, aku sini aja. Deket banget ya. Nggak apa-apa, muka gue kelihatan. Maaf, muka lo gede banget, gue kecil kalau situ. Mundur nggak lo? Oke. Lu takut kalah saing sama gue dengan muka gue yang imut-imut ini. Ingat umur. Dari dulu ya, yang umur paling tua tapi merasa sok kecil ya. Iya kan kelihatan juga ini kerutan segala macem. Sekarang, aduh om. Nambah lagi ya. Oke. Apa kabar Wen? Alhamdulillah, api-api saya. Ape Api? wae. Api wae. Oh, cina-cina itu toh. Sebenernya gue gak tau ya mau ngapain nama lo ini. Sebenernya ya ngobrol aja kali ya, kayak nostalgia aja. Iya. Zaman dulu. Kalau banyak yang nonton, alhamdulillah. Kalau enggak, ya hapus. Kalau aku walaupun banyak yang nonton, gue tetap pasang. Karena gue tuh yakin banget gue bakal jadi orang terkenal gitu. Amin. Kalau gue jadi terkenal, kayak pasti orang bakal kepo sama video yang dulu kan. Dan orang juga akan ngeliat gue gitu kan. Iya, jangan dihapus ya. Insyaallah. Oke. Itu juga belum tentu tayang. Jadi Wan, apa kabar? Setelah Anak Jalanan tuh, ya setelah lo nggak setelah Anak Jalanan banyak banget yang nanyain sih, itu yang Kribo satu lagi kemana sih? Bukan lo doang yang ditanyain, gue juga. Di mana sih? Kayak mungkin bisa lo jawab, lo kemana gitu? Apakah lo pulang kampung atau kemana setelah Anak Jalanan? Waktu itu kan banyak banget hal-hal yang Ya nggak perlu diceritain lah ya. nggak perlu diceritain lah ya terjadi. Pas itu gue ditambah lagi waktu itu stres banget kan, bokap gue almarhum juga. Waktu gue sempat pulang kampung lama juga karena bla 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 lah, dan punya kesibukan masing-masing ya, namanya di sinetron Wak ya. Rezeki kita nggak ada yang nggak tahu. Kadang ada juga yang promo di cut, ada juga yang ini, ada juga solusinya nggak main lagi. Kadang ada juga hal-hal yang hal nggak terduga yang kita alamin gitu kan. Ya udahlah gitu kan, jalanin aja. Tapi masih dunia entertain lah. Masih tetap di FTV sempat stripping juga sih, walaupun dapatnya beberapa episode doang, kayak Komplek Mangadi Istri bareng Komeng gitu. It's okay, namanya juga dunia entertain. Iya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, Di kadang kita tengah. di tengah, kadang ya bisa melaju dengan cepat, kadang mesti pelan-pelan tapi naik. Pasti gitu kan. Yang penting kita tetap fokus sama tujuan kita. Iya, disyukuri aja, dinikmati dan dijalani dengan keikhlasan. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol masa lalu aja ya, Ben ya. Masa Zaman lalu. Anak Jalanan dulu, gila sih. Pertama kita masuk ke Anak Jalanan itu ya. Kayak ada gue, Iya. ada lo, Ah. ada Billy. Kayaknya ngomongan lu lebih teratur daripada gue tadi. Kayaknya gue lebih ini ya, Iya, lebih host banget ya. Iya, kalau gue kan santuy kan. Gitu. Oke. Ada gue, ada Billy, ada lo, ada Philip, ada Rehan, ada Yang bocah itu Min. ya. Pokoknya kita dulu masuk Anak Jalanan Min.
Iya udah Min gue sebutin. Iya, Min. Min kita sebut, kita masuk Anak Jalanan barengan. Dan itu tau gak guys, itu bener-bener casting nggak casting menurut gue. Enggak, yang Karena kita bener-bener ditesnya, kita nggak dites acting, nggak dites naik motor, nggak dites bisa acting atau enggak. Kita cuma ditanyain lo dari mana, coba lo ngomong bahasa daerah lo. bisa bawa motor enggak? Bisa betul? Gue nggak bisa naik motor. Kalau gue enggak juga, tapi gue berani. Tapi lo bilang iya aja kan? Iya, dan gue latihan di lokasi kan. Kalau gue bener-bener dulu kayak gue nggak bisa naik motor. Dan lu kan bareng gue mulu. Ya, enggak, dan gue kayak gue mesti pulang aja dah, ngapain aja gue nggak bakal kepilih. Karena sebelum itu kan ada anak yang nggak bisa naik motor disuruh pulang kan, dan gue nggak disuruh pulang. Ya udah dari situ kita masuk bener-bener dia cuman disuruh perkenalkan nama pakai bahasa daerah masing-masing. Maaf ini lagi ngobrol loh. Iya. Dalam expression sendiri ya. Gue jadi muka gue nyanyi banget soalnya. Iya, gue dengerin. Oke. First impression lo ketemu gue dulu gimana? Kalau lu bahasa Indonesia Kesan pertama lo ketemu gue. Ketemu Philip, ketemu yang lain deh gitu. Kalau gue sih, jadi yang pertama kali gue ketemu di sono yang gue deket sama Min dulu yang awalnya Min kan dua pernah sinetron bareng sebelumnya dulu di Badai. Gue lebih deket ke dia, dan juga waktu itu yang abis itu baru gue belum dekat sama kalian semua kan, cuman masih se-hello doang gitu kan. Oh ini yang kandidat bareng gue yang mau masuk di Anak Jalanan gitu kan. Oh ini dia. Tapi gue yang ngelihat cuman berapa orang? 3 orang ya yang menurut gue karakternya yang berdekatan, yang sama. yang hampir sama lu sama Fado. Ya. Tapi gue waktu itu nggak merasa oh ini, dan gue senang banget waktu itu dia ngomong dia bisa bawa motor. Pas gue bilang gue bisa motor kayak lo, saingan gue berkurang satu nih. Nggak, bukan berkurang, kan dicari bawa motor. Dan waktu itu kan gue nekat sampai belajar motor kan di lokasi kan, sampai gue kebetulan motor manajer gue kan motor gede. Di situ gue belajar. Kan akhirnya lu bareng gue mulu. Ya akhirnya gue bonceng mulu. Iya, karena lu nggak bisa, lu bareng gue mulu bonceng gitu. Dan ya gue ketemuin dengan orang-orang, menurut gue waktu itu sih mereka ini, mohon maaf, polos semua menurut gue. Jadi kita baru sih. Iya, baru polos semua, di situ bikin gue nyaman. Dan mereka tuh nggak ada merasa, oh diri gue nih wow, gue suka dan berteman dengan orang yang beranggapan diri dia itu gue bukan siapa-siapa. Gue lebih suka, kenapa? Keangkuhan, kesombongan itu nggak ada di diri mereka, itu aja sih. Oke. Nice. Dan itu bikin gue nyaman, dan yang enak buat cerita, yang selalu ngomong, ada gosip baru. Maaf yang rugi kan Anda ya. Iya. Kalau gue mah tim pendengar aja. Iya, dan lu bisa, Kan gue paling muda antara kita berempat. Kan gue yang paling muda, tapi yang merasa paling muda gue. Yang paling tua tapi merasa paling muda. Jadi dulu kita tuh deket banget, temennya kita bikin klub namanya Eto. Eto. Jadi Masih ada yuk. di antara Instagram. 6 anak itu, kayaknya masih ada deh. Di antara 6 anak itu yang kita mendekatkan lebih ke kerucutan lagi ada gue, lo, Philip, sama Billy. Iya, Kenapa kita. kita dekat? Karena kita benar-benar sama-sama berkarakter gitu. Iya. Ya kita bukan orang yang datang ke entertain bukan dengan tampang yang ganteng atau badan yang bagus, tapi kita benar datang ke entertain dengan bentuk yang beda-beda gitu. Berbeda-beda. Jadi Tapi- kadang di entertain yang begini-begini kadang suka diremehin orang, suka di sebelah mata. Iya. Ya udah kita bener-bener nyambung situ. Kita kalau pulang nongkrong dulu di pinggir depan Taman Mini gitu. Ya, berat kita nih orangnya yang apa adanya Ya, gitu kan, love gak fun. gengsi, yang selalu menerima fans apa adanya. Maaf, kita bukan menerima fans, kita mencari fans. Jadi dulu guys, ini kan anak-anak pada ganteng-ganteng ya, yang lain gitu. Jadi Iya. pada dimintain foto, kok nggak ada yang minta foto sama kita ya gitu. Jadi kita yang ngajakin foto, sini. Kita mureh. Kadang-kadang kalau ada yang jalan bareng gitu kan, minta foto sama Reha nih gitu. Dia lagi minta foto. Jadi minta fotonya kalau sama Rehan sama Min yang ganteng. Iya, sama Terus kita. yang dibawain jajan ya si Rehan sama Min, Iya. Rehan, Min. Kita kayak setelah beberapa lama tuh baru dapat. Ada lah, tapi ada ya kayak fans, jujur maaf, kayak fans fanatik kita maksudnya itu yang sampai gue nggak syuting, sampai gue MC diikutin, sampai gue ada acara kayak saya lupa deh namanya gue, kayak Vita gitu kan, sama kayak Iin
Ain, satu lagi siapa sih namanya dia, itu ada selalu ada kok Bang Gun sekarang. Ya, aku juga Bisa sama si Kak Wen apa kabar masih gitu kalau dia. fans gue yang bener-bener dia suka sama gue sih gue tetap keep kontak. Iya, Cuman masih. ada ngerti gak sih ada beberapa fans yang sebenarnya mereka nggak ngefans sama kita, ngefans sama yang lain, cuman Dia biar memanfaatkan deket sama yang lain dia memanfaatkan kita itu gue nggak tanggepin sih. Kayak sekarang misalnya ya biasa aja gitu. Tapi Ya. kalau bener-bener orang yang ngedukung gue dari awal, dia bikinin fanbase gue segala macem, gue bener keep kontak, gue kasih WhatsApp gue, kita bener ngobrol banget, bener ngomong bareng jadi temen gitu. Sampai juga sekarang yang fans dulu ya kita jebolin masuk ke lokasi syuting ya, yang jadi asisten siapa itu sekarang? Riri. Oh, Dulu kan bareng gue yang selalu dibawain donat lah. Riri udah hebat banget sekarang jadi manajer. Iya, manajer dia sekarang. Manajer dibentuk. Oh, manajer bentuk. Jadi sub manajemennya, jadi hebat sih. Iya. Beda Dia kan dulu fans yang fanatik yang datang ke lokasi bawain donat gitu kan. Dia hebat sih. Ya dulu juga gitu kan masuk anak jalanan. Iya, masuk ke Haiko lokasi. deh sekarang ya, sering ya. Haiko, Angela Gilsa, ya memang gitu. Iya. Gitu masuk lokasi kan susah kan, fans tuh nggak boleh masuk. Banyak fans yang memperalat kita biar masuk. Setelah masuk dia ngasih jajannya ke yang ganteng, nggak ke kita. Oh, kamu ya kurang ajar. Ajar. Biasanya kita sih nggak ngarep jajan juga ya, cuman Iya. Oh, punya fans gitu ya, bangga banget gitu ya. Enggak gitu juga, maksudnya tapi ya lo fair lah kalau lo suka sama gue ya lo suka sama gue aja, maksudnya ya jangan manfaatin gue untuk ketemu orang lain gitu. Oke, Wen, setelah sekian lama kita nggak ketemu, terus gue bukan denger ya, gue tahu lo sempet sakit, bener-bener sakit yang, waduh dulu ini maaf, gue mau pilih kan video call sama lo ya, kayak kita bener-bener kita video call sama lo, tapi kita pengen nangis kayak, Masa sih lo pengen nangis? gila itu lo beda banget, Wen, itu kurus banget kayak, gila Wen kecil banget Bil gitu kayak, ih gila kasihan banget ya, tapi kan lo jauh ya, kita nggak bisa nengok, nggak Iya, bisa gue ini. di Padang. Ya udah. Kan waktu itu kan berat gue dari 70 ke 35. Iya lo bener-bener, waduh gitu kayak kurus banget, sakit tapi kayak segitunya gitu. Maksudnya dengan lo sembuh lagi, gendut lagi, maksudnya dengan balik lagi kita seneng sih. Jadi maksudnya dulu pasti pikiran kita udah kayak enggak kan. Mau metong banyak kok semua yang dari orang Minang aja kemarin itu mereka tuh yang justru kan gue dari dulu lu tahu kan orang welcome siapapun apa adanya. Jadi mereka itu yang artis senior yang bawa di ranah Minang gitu. Mereka tuh meneteskan air mata buat seorang Uwen loh. Jadi gue ini siapa gitu kan. Jadi bayang, oh ini sedih loh kemarin ini nangis sampai ngelamun mikirin Uwen. Gitu sih. Sebenarnya lo, lo udah bukan di dulu ya, lo sakit apa ya? Kemarin itu gue sakitnya asam lambung akut kata dokter, paru-paru, nambah lagi katanya ke liver, hati gitu kan. Bener ini ya, hole gitu ya kayak. Ya akhirnya, tapi mohon maaf bukan gue takabul enggak ya, tapi gue di ronsen, gue tuh di paru-paru nggak ada gejala apa-apa, nggak kelihatan. Asam lambung kata orang, gue cek, oh gejala asam lambung gimana? Mohon maaf juga, bukan nggak pernah gue ngerasain seperti hal yang dirasain orang gitu kan, hati bla bla. Tapi yang gue rasain itu apa sih namanya, mistis yang banyak. Kan gue yang sakit itu awalnya dari Rukiah. Setelah lu Rukiah, Rukiah baru setelah lu gue Rukiah lo sakit. ya dibilang gini, apa sih, gue kan udah gak nafsu makan, semuanya gak nafsu makan. Sampai gue makan, gue tuh setiap hari tuh maunya mie ayam mulu, nggak mau nasi, mau apa. Pokoknya kalau mie ayam gue habis, tapi kok yang lain makan lain nggak mau. Akhirnya pas gue mau ada acara pesta, maksudnya kayak acara wow gitu kan, orang Padang gitu kan, gue mau MC. Akhirnya gue harus fit nih. Akhirnya gue berobat ke Padang. Gue pergi rumah sakit, cek darah, kata dia itu asam lambung. Gue pergi lagi ke rumah sakit puskesmas, gue dikasih rujukan ke rumah sakit, disuruh cek darah. Oke, gue cek darah. Pas cek darah dibilangnya berapa, akhirnya asam lambung, kata dia akut. Oke, sudah telah habis itu gue nggak, hal itu gue orang gue kalau nggak percaya, gue nggak mau gitu kan. Gue yakin gue nggak percaya, dan akhirnya gue pulang kampung. Dan gue tuh sampai di kampung gue tuh, kenapa gue mau berbalik kampung, karena gue sering ngerasa mimpi jelek. Di Jakarta itu ya? Iya, di Jakarta mimpi parah banget. Sampai gue mimpi, gue kaget, sampai gue keringetan mimpi. Akhirnya gue berobat, bla bla. Akhirnya gue baru
Sampai di kampung itu gue mulai berobat, sampai ada bisikan gue nggak boleh ayat Al-Quran, sholat gue nggak boleh ngaji, ada bisikan, sampai gue mimpi dijemput dewa ya. Kalau diceritain lo tau nggak? Dewanya kayak apa tuh? Lo nggak tahu dia cerita, lo nggak percaya? Dia pakai selendang, lo tau nggak film-film Korea ya? Yang kungfu yang pakai selendang panjang-panjang gitu, Baru jemput tuh. yang panjang-panjang jemput-jemput, dan itu warna ungu. Dan tahu dia cantik tapi cowok. Dan dia itu nggak ngeluarin suara, tapi gue ngerti yang dia omongin. Dia ngejemput gue dan bawa salah satu keluarga gue, tapi gue bilang, mungkin di konten-konten gue yang lain sama ya, gue orang nanya ke gue gitu kan, lu ikut bawa keluarga lu bawa gue dulu, baru gue mau jemput keluarga gue lihat situasi lu dulu. Dan dia itu pakai kereta kencana loh. Dan rumah itu mewah, dan dia itu nggak pernah yang nginjak tanah, tapi dia selendang dong, ciu, tapi warna ungu. Dan dia tuh rambutnya panjang, cantik, tapi dia cowok. Lu tuh kan kayak film kungfu Korea yang panjang selendangnya gitu kan gitu. Serem ya? Kayak gitulah. Akhirnya baru dah gue ngerasain hal itu. Gue besoknya sholat. Gue sholat zuhur, nyokap gue pas pergi ke sumur gitu kan, gue sholat. Dia ambilin air, udah gue sholat, gue mau injak sejadah, gemetar. Gue baca usali, Allah Akbar, gue pental. Pas gue kepental, baru gue itu yang nggak bisa, lupa semua itu. Gue nggak bisa, gue nggak baca Quran, nggak bisa. Gue 2 kali masa ada lupa, ngomongan gue tengah cadel gitu, gitu. Akhirnya gue diruqyah, sampai orang gue bilang ini orang mau diruqyah, kalau nggak keluar di atas, ke bawah mencret. Akhirnya gue diruqyah, padahal gue duduk pukul-pukul, tapi gue diem aja. Akhirnya gue ditusuk-tusuk pakai sapu lidi, dan akhirnya mentok-mentok ujungnya itu sampai Ustadz capek, gue mencret. Dan itulah awal mulai gue sakit, masuk rumah sakit, mencret. Gue 2 hari itu nggak ketampung lagi kotoran gue ini, udah pakai pampers, keluar terus sampai gue karpet dalam kakak gue Bukit Tinggi dibuang kan, kotor semua gara-gara gue. Akhirnya gue rumah sakit, baru gue nggak sadar, nambah darah. Di situ gue sampai nggak jalan, sampai gue ninggal wasiat sama bini gue. Sampai gue nggak ada, cari suami yang baru. Memang itulah. Berapa lama tuh? Yang gue fever sakit sih menurut gue, yang gue ngerasain bolak-balik rumah sakit itu, gue kan nafsu makan kan, yang gawatnya gue itu nafsu makan gue yang nggak mau. Itu sekitar 5 kali gue bolak-balik rumah sakit. Kenapa gue nafsu makan? Gue setiap masuk makanan dari rumah sakit gue muntah. Tapi kalau gue masakan Padang gue muntah. Gue nafsu makannya. Apalagi ke yang pengennya yang anehnya itu pedas-pedas. Yang kedua itu Padahal pasti nggak boleh sama nggak boleh dokter, semuanya nggak boleh ya, pedas santan. Tapi gue maunya itu kepala ikan terus, yang besoknya babat terus, pokoknya tunjang. Jadi gue nggak mau yang lain, harus itu kalau gue makan gitu. Akhirnya baru deh bla 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 seperti itu. Alhamdulillah setiap ke rumah sakit gue nggak bisa jalan, pasti gue nggak bisa jalan. Sembuhnya setelah Gue berobat ke, maksudnya itu berobat orang pintar, sampai gue mandi tengah malam di sungai, sampai gue minum air kelapa, sampai gue kalau orang Padang itu air kelapa itu direbus bla 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 bla. Habis itu gue masuk ke dalam kain sarung, habis itu dibacain ayat suci Al-Quran, sampai ini nih, sampai gue dikasih, sampai keluar ternyata ada yang ngasih gue kiriman, sampai ada yang gue ngasih buat makanan. Ternyata dia bilang nih gue dalam makanan nggak mempan, karena gue selalu minum tuh gue baca bismillah kan. Pasti dia makanan sering nggak mempan kata dia, makanya sedikit dia ketemu. Dan parahnya gue dikiriman di saat gue lengah baru masuk, dan itu pun nggak satu orang yang masuk, ada beberapa. Dan di otak gue itu ditumpukin yang kecil-kecil itu hal-hal negatif, otak belakang gue gitu. Ya semua itu yang penting sekarang lo udah balik sehat, udah bisa kerja lagi, udah balik ke Jakarta. Semua orang berasumsi gue itu udah enggak. Iya, gue juga pikirnya banyak yang enggak ke situ. Ya cuman kan kita lihat sekarang udah gemuk lagi, udah balik kayak Owen yang dulu. Dia kan dulu lo kan awal-awal lo sakit mata lo bener kosong, ini kosong kayak ya kita udah kayak enggak. Lu nge visi gue pas gue nelfon lu ya pas dia ini Owen visi gitu. Iya, gue di lokasi gue masih. Iya, lihat Owen gitu kan.
Gue ingat itu gue baru-baru ini banget. Ya. Setelah lo sakit, lo sembuh, lo balik ke Jakarta, kenapa nama lo ganti Sultan Palito? Nah, dan salah satunya penyebabnya karena gue sakit kemarin gitu kan. Pihak dari keluarga gue ada yang ngomong, coba deh nama diganti, karena orang kan ada juga hal seperti itu, mungkin nama ini kurang cocok sama lo gitu kan. Ini apalagi lo orang Padang, dan gue tuh kan orang Padang, kalau habis nikah itu sebagai laki-laki itu dikasih gelar. Maksudnya kayak lu suku lu apa? Jawa. Ada suku-suku lain nggak? Nggak ada kan. Kalau orang Padang itu suku Minang kan. Itu kan ada yang Caniago, lu tak pernah dengar kan? Tanjung, kita orang Padang gitu. Tanjung, Caniago, Koto. Hal seperti itu kan, Jamba. Pasti ada hal seperti itu. Makanya setiap suku orang itu mempunyai nama dari kepala sukunya, gelar. Gelar kayak gue kan gelar suku kan Palito itu pelita cahaya gitu kan. Akhirnya gue tuh dikasih namanya sama-sama ketua pengulu gue, orang-orang adat gue itu Sultan Palito gitu kan. Akhirnya coba deh kalau orang Padang kalau kita udah nikah pasti bagi pakai nama lagi. Ganti nama. Dipanggil kayak gue nih Sultan Palito, orang panggil Sultan gitu. Akhirnya apa sih namanya? Apalagi gue datang ke rumah cewek. Kalau orang Minang kan cowok yang datang ke rumah cewek. Beda orang Jawa kan cewek sama cowok kan. Jadi kita cowok yang ke cewek. Lu cowok ke cewek juga? Iyalah cowok ke cewek lah. Dia yang datang ke cewek ke cowok siapa? Orang mana? Lu nggak tahu. Tapi ya wajarnya mah cowok ke cewek. Yang cowok datang sama cewek. Iya. Gitu orang Padang. Jadi kalau orang Padang ini yang cowok datang itu dikasih gelar. Jadi nggak diremehin namanya. Contoh nama Wen, nggak mungkin gitu dong orang manggil gue Sultan. Jadi nama yang menghargai gitu kan, nama Rosmando. Akhirnya panggil gue Sultan. Akhirnya gitulah. Karena orang Padang itu kalau bilang kata orang Padang, ketek banamo, gadang bagala. Kecil punya nama, besar punya gelar. Itu orang Padang. Oke ya, gue sih doain lo dengan nama baru ini. Tapi agak masih. Tapi lo masih suka sama yang dulu ya? Apa gitu? Iya sebenarnya masih keceplosan. Wen. Ya pasti semua orang ya kenal lo Uwen gitu. Iya, Cuman Uwen. ya gue doain dengan nama baru ini lo bisa lebih berkembang, karir lo lebih maju, banyak hal Amin. positif yang datang buat lo, buat keluarga lo gitu. Amin. Terus kesibukan lo sekarang apa nih? Gue masih cowok panggilan, laki bayaran masih tetep lah ya. MC kan dipanggil, dibayar. Ya. Oke, gue masih dagang-dagang online. Iya, gue masih jual diri. Mohon maaf ya, jual diri itu bukan jual tubuh ya. Jual kemampuan. Jual kemampuan gitu. Masih gitu, yang penting menghasilkan duit yang halal, udah. Simpel-simpel aja sih hidup gue gitu. Oke. Yang terakhir banget nih. Karena udah 20 menit ya, kayak gue ngedit Iya. semuanya. Nggak perlu diedit, masukin aja semua. Ya, pokoknya yang terakhir sih gue mau ngucapin terima kasih banget buat lo karena lo termasuk orang yang ngasih ilmu ke gue dalam entertain ini. Karena guys, dulu waktu awal anak jalanan, ya walaupun gue udah pernah syuting lain-lain, anak jalanan kita dapat peran yang biasa aja gitu awal-awal. Maksudnya kita Malah nggak masuk buku lah ya. nggak dapet dialog, nggak dapet ini, nggak dapet ini. Makanya si Iwan ini ngajarin kita untuk namanya berani improve, berani bersuara, berani ngambil angle di. Jadi kita kan maksudnya jarang di cover ya, kalau di syuting kan ada namanya syuting master tuh yang rame-rame, terus di cover tuh kayak lo sendiri-sendiri actingnya gitu. Nah si yang kita ini jarang di cover sendiri-sendiri mukanya, yang di cover adalah peran-peran utama kayak Stephen William, Gerald, Angga. Nah si Iwan ini ngajarin kalau jadi kalau lo nyari posisi lo di belakang Stephen, kalau nggak belakang Gerald, kalau nggak belakang yang orang-orang Gitu. penting itu. Jadi kalau mereka ngomong kita ada di belakangnya. Lu pernah ngapain kek atau Jadi orang bakal lebih notice kita gitu. iya, Itu sih atau ilmu- kita jangan flat lah di belakang dia gitu. ilmu yang dikasih Wen sih, so thank you. Dan selalu melempar-lempar dialog Ya, gitu jadi kan. kita- Kayak Billy dapat dialog, itu bagi kita yang lempar ke gue. Iya kan? Nama kita dulu kan Oto, gue Otang lo, Otang, Toto. Toto gitu kan. Iya kata, ya Otang gitu. Jadi kita ya semua saling membantu sih. Iya. Seru banget sih setelah anak jalanan dulu karena menurut gue itu juga benar Tapi lebih seru mana lu anak jalanan? sama anak langit. Kalau dari segi gue dibebasin berkarya dan berakting dapat ini anak langit. Iya, kan di situ lo udah punya progres, udah Iya, maksudnya gue udah dianggap gitu ya. dianggap. Kalau dulu kan nggak dianggap kan gitu kan. Enggak, dulu juga masih baru. Dulu wardrobe bisa maju ke tim itu ya. Dan gue juga dulu di anak jalan belum terlalu berani untuk
nunjukin gue nih. Ini gue, gitu. gitu. Maksudnya gue juga bisa acting loh gitu. Iya, Di Anak Langit iya. gue kalau gue gitu terus kapan naiknya gitu. Makanya oke, gue bisa. Sampai gue yang sering ngobrol sama orang Jumahir ya, kapan nih kita kasih dialog, kapan kasih dialog. Ya gitulah, pokoknya banyak cerita tadi dari gue. Thank you banget udah mau ngobrol sama gue. Gue doain lo karir semakin lancar, semakin maju, semakin jaya. Amin. Amin. Semoga berbalik juga gue. Ya. Kan doa baik juga lembar ke yang baik juga. Iya, amin. Intinya buat lo tetap jadi juru pancing yang dulu yang masih polos ya, tapi jangan polos banget lah ya. Maksudnya polos yang seperti hal gue yang kenal dulu. Karena hari ini gue tuh susah banget nemuin dia, lo tau gak sih? Ya kan kali covid juga ya. Iya, karena dia takut keranjang. Oh ya, thank you banget udah ngikutin gue. Tapi gue imut banget lah. Iya, jangan lupa di subscribe, di like, di share. Tetap ada TV, tetap ada TV. Sampai jumpa di Fantasy Banjir selanjutnya. Dah.